menyampaikan makalah dari bab 2 yang berjudul Pengertian Civis dan Pendidikan Civis. Pengertian Civis. Pelajaran civis diperkenalkan di USA tepatnya pada tahun 1790. Pelajaran diberikan dalam rangka mengamerikakan bangsa Amerika. Perlu diketahui bahwa Amerika Serikat berasal dari berbagai bangsa yang datang di Amerika Serikat untuk menjadi bangsa Amerika Serikat. Untuk menyatukan warga negara Amerika Serikat menjadi satu bangsa, maka pelajaran civis membicarakan masalah government, hak dan kewajiban warga negara, dan civis merupakan bagian dari ilmu politik. Menurut asal kata etimologis, civis berarti 1. Warga negara, 2. Sesama warga negara, sesama penduduk, orang setanah air, 3. Bawahan atau kaula. Cakupan civis 1. Warga negara dan dengan hak dan kewajibannya, 2. Pemerintah, 3. Negara, 4. Cabang dari ilmu politik. Menurut Profesor Dr. Ahmad Sanusi dalam Bambang Doresa diperoleh pengertian sejauh civis Menurut Profesor Dr. Ahmad Sanusi dalam Bambang Doresa diperoleh pengertian sejauh civis dapat dipandang sebagai disiplin ilmu politik, maka fokus studinya adalah mengenai kedudukan dan peranan warga negara dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dan sepanjang batas-batas ketentuan konstitusi negara yang bersangkutan. Pengertian pendidikan kewarganegaraan atau civis perlu diperluas, yaitu adanya 1. Community civis, 2. Ekonomis civis, 3. Vocation civis. Gerakan Community Civis pada tahun 1907 dipelopori Weadun disebabkan karena civis pada ketika itu hanya mempelajari konstitusi pemerintahan saja, akan tetapi lingkungan sosial kurang diperhatikan. Selanjutnya, gerakan civis education oleh Profesor Dr. Ahmad Sanusi mengatakan bahwa civis telah memiliki orientasi pada fungsi pendidikan dalam arti usaha-usaha dan proses pembinaan warga negara. Mula studi civis berorientasi dan masuk ke dalam ilmu politik, kemudian bergerak dan harus bekerja sama dengan ahli-ahli ilmu pendidikan, ahli-ahli ilmu pendidikan, sehingga civis sebagai suatu disiplin lebih nyata, besar, dan berkembang menjadi program. Civis bertugas mendeskripsikan dan menganalisa bagaimana adanya kontinum variabel para warga negara itu dalam kriteria dan ukuran konstitusi. Civic education bertugas meluruskan, memperluas, menyehatkan, mengembangkan dan membina kontinum variabel tersebut pada kualitasnya dan taraf yang lebih tinggi, atau menunjukkan alternatif jalan dan usaha ke arah itu menurut kriteria dan ukuran konstitusi. Pengertian civis education. 1. Menurut National Council of Social Studies bahwa PKN adalah proses yang meliputi seluruh pengaruh positif. Dimaksudkan membentuk
pandangan warga negara dalam perannya di masyarakat. PKN lebih daripada bidang studi karena mengambil pengaruh positif dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ruang lingkup PKN sangat luas, mencakup pengaruh positif berasal dari pendidikan. 1. Pendidikan formal di sekolah. 2. Pendidikan orang tua di rumah. 3. Pendidikan dari luar sekolah maupun luar rumah. Melalui PKN, generasi muda akan dibantu dalam memahami, menghayati, dan melaksanakan cita-cita nasional serta mampu mengambil putusan yang tepat dalam mengambil permasalahan pribadi, masyarakat, maupun negara. 2. Menurut Nunman Siometri, PKN adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas oleh sumber pengetahuan lain. Positif influence pendidikan sekolah, masyarakat, orang tua, semua diproses untuk melatih belajar berpikir kritis, analisis, bersikap bertindak demokratis yang berlandasan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Menurut hasil Seminar Nasional Pengajaran dan Pendidikan di Tawangmangu tahun 1992 adalah suatu program pendidikan yang tujuan utamanya membina warga negara yang lebih menurut syarat-syarat dan kriteria untuk ketentuan pembukaan Undang-Undang 1945. Bahayanya diambil dari IKN termasuk kewiraan nasional, filsafat Pancasila, mental Pancasila, dan filsafat pendidikan nasional serta menuju warga negara yang diharapkan di masa depan. 4. Jack Allen. PKN mengembangkan keseluruhan program dimensi berbagai pengalaman, minat, dan kepentingan pribadi, masyarakat, dan negara diwujudkan dalam kualitas pribadi seseorang. Paul Hanna dan John Early untuk mengembangkan kualitas pribadi WN, maka isi pelajaran PKN meliputi bahan-bahan yang informal, yaitu bahan-bahan yang diambil dari kehidupan masyarakat sehari-hari yang ada di sekitar kehidupan siswa. 2. Bahan-bahan yang formal diambil dari berbagai disiplin ilmu seperti geografi, sejarah, ilmu politik, ekonomi, sosiologi, etika, antropologi, psikologi, dan sosial. 3. Respon siswa terhadap bahan formal dan informal yang berasal dari kehidupan tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang
kelima, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dalam pasal 39 ayat 2, yaitu usaha untuk hubungan warga negara dengan negara serta pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Yang keenam, menurut John Mahoney bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah memasukkan berbagai kegiatan sekolah seperti metode mengajar, kegiatan siswa, masalah administrasi dan prosedur pengawasan yang sesuai dengan tujuan sekolah, yaitu membina kehidupan bersama lebih baik dengan cara demokratis. PKN dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup civic education sangat luas. Mengapa masing-masing menjadi keliru dan kabur terhadap civic atau IKN? Sebab bahan-bahan civic education sudah diperkaya dengan sumber-sumber lain dari ilmu sosial, teknologi, agama, dan pendidikan. Lalu, mengapa bahan-bahan tersebut dikorelasikan dengan civic education? Sebab harus dapat berguna, maka mereka secara nyata dapat merencanakan kebutuhan pribadi, masyarakat, dan negara. Civic education atau pendidikan kewarganegaraan. Keterangan skema yang pertama, sebagian dari ilmu politik, political demokrasi untuk pelajaran di sekolah, mula-mula civil government, kemudian pelajaran civic 1790. Yang kedua, timbulnya gerakan civic education 1901 oleh Howard Wilson karena pelajaran civic kurang memenuhi kebutuhan pelajar, aspek pendidikan, dan kebutuhan masyarakat. Lalu yang ketiga, civic education 1971 mendapat perhatian yang luas di Amerika Serikat. Yang keempat, civic education diperkaya dengan berbagai sumber pengetahuan dan positive influence dari sekolah, keluarga, dan masyarakat. Konsep-konsep psikologi pendidikan sebagai alat untuk mendapatkan civic. Yang keenam, A, B, C, dan D adalah scope civic education yang sudah diperkaya. Kerucut EFG adalah inti civic education, yaitu political demokrasi. Terima kasih.